Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara penanaman stek untuk bahan bonsai santigi ya teman-teman. Jadi penanaman stek pucuk maupun stek batang nanti kita akan ada trik-triknya di sini. Jadi jangan lewatkan video ini karena ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui dalam membudidaya stek bahan bonsai santigi. Nah teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu ya, bukan bermaksud saya untuk menggurui teman-teman sekalian, namun saya ingin sharing pengalaman saya di dalam membudidayakan bahan bonsai santigi yang khususnya itu dari stek ya teman-teman. Jadi ada beberapa pengalaman yang saya sudah jalankan tentang penanaman stek bahan bonsai santigi. Nah, di sini ada beberapa hasil yang bisa saya perlihatkan ya teman-teman. Sebelumnya untuk stek santigi itu sebenarnya saya tidak tanpa sengaja ya teman-teman. Tanpa sengaja dulu habis panen cangkok kita ada sisa batang mungkin seperti ini ya, sisa batang yang kita potong. Jadi saya gunakan sebagai penyangga seperti ini ya. Nah, lebih tepatnya ini ya teman-teman. Lebih tepatnya ini adalah batang hasil press yang saya gunakan sebagai penyangga saat penanaman cangkok, dan itu ternyata tumbuh tunas dan benar-benar hidup ya teman-teman. Jadi dari situ saya percaya kalau bahan bonsai santigi itu tidaklah susah untuk di stek ya teman-teman, atau di budidaya stek. Jadi awalnya seperti itu ceritanya ataupun pengalaman saya yang pertama. Namun seiring berjalannya waktu itu sangat menarik sekali untuk melakukan budidaya stek ya teman-teman. Jadi ada beberapa hasil yang memang sudah sangat subur sekali ya teman-teman. Jadi sekaligus kita akan buktikan untuk perakaran seperti apa di bahan stekan santigi. Nah, ini ada dua stekan ya teman-teman. Ini yang saya tanam cangkok, namun sisa potongan ada beberapa yang memang berpotensi untuk saya stek. Jadi langsung saja saya potong dan saya tanam di sini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita cek untuk perakarannya. Ini untuk penanaman bahan bonsai ini sudah kita videokan ya teman-teman. Ini hasil cangkokan yang kemarin kalau nggak salah itu 12 pohon ya. Jadi kita cek untuk perakaran dan di sini sudah numbuh tunas baru ya teman-teman. Namun untuk perakaran itu sebenarnya tidak terlalu cepat ya teman-teman kalau kita budidaya stek, apalagi ini tanpa ada media ataupun perangsang akar ya teman-teman, karena kita asal tancap. Namun ini sudah pasti hidup dan ada yang sudah saya pindahkan ke pot sendiri ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah saya pindahkan ke pot sendiri, yang awalnya ini adalah tiang penyangga juga. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang ini saya stek batang juga ya. Saya stek batang dan saya taruh seperti ini ya teman-teman. Jadi ada batang ataupun sisa batang yang memang tidak terpakai di bahan yang lainnya saya potong, karena itu saya untuk potong itu cepat-cepat tanpa melakukan pencangkokan. Nah, saya tanam seperti ini dan akhirnya numbuh subur ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil. Ada juga yang stek pucuk. Nah, ini adalah hasil dari stek pucuk ya teman-teman. Namun untuk stek pucuk sama stek batang itu berbeda metodenya ya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan lagi agar semuanya lengkap dan mungkin bisa teman-teman terapkan di rumah ya teman-teman. Ini kita taruh dulu. Ini hasil dari stek pucuk. Untuk hasil dari stek pucuk saya kasih contoh dua ya teman-teman. Yang ini dan yang ini. Ini untuk usianya ini barengan ya teman-teman. Namun pertumbuhannya berbeda karena mungkin ada perbedaan di media ataupun tempatnya ya teman-teman.
Jadi seperti ini baru saja kemarin saya pecah karena tumbuh akar sulur dan saya pecah. Seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, ini saya pecah ya teman-teman. Yang awalnya ini adalah cabang dari sini. Cabang dari sini, namun tumbuh akar sulur saya pecah. Jadi kita punya lagi bahan. Oke. Itu contoh-contoh ya teman-teman. Untuk bahan bonsai santigi hasil dari stek batang ataupun pucuk. Nah teman-teman, sebelum kita praktek, jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan untuk cara stek batang ataupun pucuk pohon santigi ya teman-teman. Di sini saya contohkan seperti ini. Untuk kita stek batang ataupun pucuk, kita harus mencari batang yang tumbuhnya seperti ini ya teman-teman. Di sini seperti ada calon akar yang bendol-bendol seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada bendol-bendol ataupun mungkin ini ya teman-teman. Ini daerah ini. Jadi kita cek ya. Nah, daerah ini ada bendol-bendol. Jika nanti ini tumbuh terbuka, ini akan menjadi calon tunas. Namun jika ini kita tanam, itu akan menjadi calon akar ya teman-teman. Yang pada intinya kita harus pintar-pintar memilih batang yang mau kita budidaya stek ya teman-teman. Jadi semua batang yang saya budidaya stek itu saya pilih dengan trik seperti itu. Contoh, kita misalnya mau stek dahan ini ya teman-teman. Contoh, kita mau stek dahan ini. Otomatis yang kita perlukan untuk kita tanam sebagai calon akar adalah yang ini ya teman-teman, yang ada bendol-bendolnya di sini. Jadi langsung kita potong di sini dan itu akan kita tancapkan langsung ke media ya teman-teman. Jadi seperti itu triknya. Terus untuk stek pucuk, itu saya sarankan seperti ini ya. Untuk stek pucuk saya sarankan itu kita menggunakan sungkup ya teman-teman. Itu dalam cuaca yang cerah maupun di musim hujan, itu saya sarankan untuk menggunakan sungkup. Jadi untuk tingkat hidupnya itu lebih besar ya teman-teman, karena untuk stek pucuk yang kita ambil itu adalah batang yang muda ya teman-teman. Batang yang muda, otomatis kalau tidak kita sungkup, itu akan cepat layu jika kontrol untuk penyiramannya itu kurang ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu kita gunakan sistem sungkup. Nah, untuk stek batang seperti ini ya teman-teman. Untuk stek batang seperti ini. Jadi kemarin ini batang yang terbesar yang saya stek ya teman-teman. Batang terbesar yang saya stek ini sebesar telunjuk ya. Ini bisa dibilang sebesar telunjuk. Dan ini adalah batang terbesar yang saya stek. Nah, kalau untuk stek batang tanpa pucuk ya, karena di sini ini kepotong juga ya teman-teman. Bisa kita lihat ini kepotong. Jadi saya hanya menggunakan batang sejengkal ini ya teman-teman. Dan ini sebelumnya tanpa ada percabangan sama sekali. Yang artinya semua percabangan ataupun daun-daun itu saya gundulkan, baru saya taruh di media seperti ini. Nah, untuk stek batang itu tidak perlu kita menggunakan sungkup, karena jika kita menggunakan sungkup otomatis ada dua adaptasi lagi ya teman-teman. Begitu daun ataupun tunas tumbuh, kita akan mulai adaptasi lagi untuk pembungkaan sungkup. Namun untuk stek pucuk kita sarankan agar si pohon itu tumbuh akar dulu ya teman-teman. Setelah tumbuh akar, kita adaptasi lagi, itu tidak masalah. Namun memang sih untuk stek pucuk itu perlu kerja dua kali, yaitu penanaman dan untuk adaptasi buka sungkup ya teman-teman. Jadi untuk stek batang itu tidak perlu kita melakukan penyungkupan. Ini hanya saya taruh di atas media, saya timbun dengan serabut kelapa ya teman-teman. Saya timbun dengan serabut kelapa agar kelembapannya terjaga, dan itu kita taruh di tempat yang teduh. Jadi seperti itu saja untuk
tipsnya, untuk tips stek batang ataupun kita stek pucuk ya teman-teman. Oke, mungkin ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita akan praktis untuk penanaman stek batang bahan bonsai santigi. Nah teman-teman, hari ini kita akan coba langsung praktek untuk penanaman stek bahan bonsai santigi ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menemukan batang yang ada bendol-bendolnya seperti ini ya teman-teman. Ini akan menjadi calon akar nantinya jika kita tanam. Nah ini akan kita potong dan kita langsung tanam stek ya teman-teman. Nah ini juga ada lagi satu ya teman-teman. Kebetulan ini memang rencananya saya potong. Jadi kita potong di sini dulu dan kita cari yang ini ya teman-teman. Oke, kita langsung potong. Nah seperti ini teman-teman. Jadi yang saya maksud tadi itu dalam penjelasan tadi, untuk batang yang menjadi calon akar itu batang yang seperti ini ya teman-teman. Ini akan lebih bagus dan akan menumbuhkan akar lebih banyak. Jadi kita akan tanam yang ini, yang artinya kita akan potong di area bawah ini ya teman-teman. Di bawah bendol-bendol ini kita potong dan langsung kita oleskan perangsang akar. Nah teman-teman, untuk bahan yang ini nanti kita akan potong press ya teman-teman. Mungkin kita akan gunakan sepanjang ini ya. Kita potong di sini karena untuk batang ini terlalu panjang, jadi kalau kita langsung stek pucuk seperti ini, untuk kemungkinan hidupnya itu kurang ya teman-teman. Jadi kita langsung press. Ini yang penting hidup dulu ya teman-teman. Kita press. Jadi ini juga sudah ada calon akarnya seperti ini. Kita langsung potong press juga. Mungkin kita akan gunakan segini ya teman-teman. Kita gunakan segini. Nah jadi ini sedikit kita rapikan. Dan untuk daun-daun di sini digunduli ya teman-teman. Ini digunduli semua. Kalaupun nanti kalian mau sisakan beberapa daun muda itu boleh ya teman-teman. Asalkan jangan terlalu banyak. Seperti ini misalnya. Oke, mungkin kita sisakan segini ya. Jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Sudah bisa kita tanam. Ini juga seperti itu, langsung kita potong saja ini. Bagian ini kita potong semuanya, yang nantinya akan keluar tunas-tunas baru di bawah percabangan ya teman-teman. Seperti ini. Kadang-kadang saya langsung potong di area sini. Kita potong di area sini, yang di sini sudah ada calon tunas baru. Ini misalnya kita potong saja langsung. Jadi kita sudah bisa tanam ini. Namun sebelum kita tanam itu kita kasih perangsang akar seperti biasa, yaitu getah bawang merah ya teman-teman. Jadi cukup kita oleskan seperti ini saja ya teman-teman. Yang ini juga kita oleskan seperti ini. Oke, ini medianya saya gunakan pasir malang saja ya teman-teman. Namun ada sedikit serabut kelapa di sini. Jadi langsung seperti ini ya teman-teman. Kita langsung tancapkan seperti ini tanpa kita melakukan penyungkupan. Ini yang penting hidup dulu. Masalah gaya ataupun gerak dasar itu kita pikirkan nanti ya teman-teman. Jadi ini saya hanya mencontohkan cara budidaya stek, yang artinya kita buktikan bahwa stek santigi itu tidaklah susah ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini untuk menjaga kelembapan agar si batang ini tidak kering. Tanpa sungkup itu aman, karena di bagian ini mereka masih mempunyai nutrisi yang banyak yang untuk membuat calon-calon tunas baru dan menarik akar ya teman-teman, atau memancing akar. Jadi seperti ini untuk stek batang ya teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini.
Jadi kita akan cari lagi pucuk untuk kita stek dan langsung kita praktis di sini ya teman-teman. Kebetulan masih ada satu pot, kita akan praktis ke stek pucuk. Nah teman-teman, untuk bahan stek pucuknya lumayan sulit ya. Di sini kita ada cabang seperti ini. Nah yang ini akan memang kita tidak gunakan ya. Jadi saya akan gunakan yang ini untuk praktis stek pucuk. Kita gunting. Nah yang di sini lagi satu ya teman-teman. Ini kita gunting seperti itu. Jadi untuk batangnya itu sama ya teman-teman. Yang kita cari itu adalah calon akar yang dominan ya. Nggak jelas ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini terlihat jelas. Jadi ini yang nanti kita tanam untuk stek pucuk. Jadi langsung saja kita praktek untuk stek pucuknya. Nah teman-teman, untuk stek pucuk itu sendiri tetap kita pruning daun-daunnya untuk mengurangi penguapan, sehingga nanti untuk pohonnya ini tidak mudah layu ya teman-teman. Jadi seperti ini kita sisakan pucuknya. Adapun nanti ada tunas di ketiak-ketiak seperti ini, kita bisa sisakan ya teman-teman, karena ini tunas muda ataupun calon percabangan yang muda, itu tidak masalah, kita sisakan. Seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama terhadap batang ini adapun pucuk ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti biasa tetap kita melakukan ritual digosok-gosokkan ke berambang ataupun bawang merah ya teman-teman. Seperti ini langsung kita timbun. Jadi ini sangat gampang sekali untuk cara penanamannya, namun tingkat kesulitannya itu ada di penjagaan suhu dan kelembapan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi sudah bisa kita sungkup yang ini ya teman-teman. Nah untuk pucuk yang ini, karena kita sungkup itu kita hanya melakukan penyiraman satu kali saja saat sebelum penyungkupan atau saat setelah penanaman seperti ini. Begitu kita sungkup itu tidak perlu kita melakukan penyiraman. Nah berbeda halnya dengan yang ini ya teman-teman. Jika kita melakukan stek batang seperti ini, otomatis kelembapan itu akan lebih cepat ngering ya teman-teman. Justru itu kita melakukan penutupan media dengan menggunakan serabut kelapa. Dan untuk penyiraman biasanya itu kita kontrol dan lakukan penyiraman seperlunya saja ya teman-teman. Nah untuk penyiraman saya campurkan dengan ini, tidak di endorse ya teman-teman, namun mungkin bisa kalian juga memakai produk lain yang jelas untuk perangsang akar ya teman-teman. Jadi kita campurkan obat perangsang akar secukupnya sebelum melakukan penyiraman terhadap bahan bonsai santigi ataupun stek batang santigi ya teman-teman. Nah seperti itu tips ataupun trik dari saya dalam budidaya stek bahan bonsai santigi ya teman-teman. Jadi kalau video ini bermanfaat, mungkin teman-teman bisa sharing ke rekan-rekan masing-masing agar semuanya tahu bahwa stek bahan bonsai santigi itu tidaklah rumit ya teman-teman, atau tidaklah susah. Oke, kita akan tunggu update-nya nanti setelah pohon ini numbuh ya teman-teman, atau berhasil. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya juga harapkan support dari teman-teman sekalian, yaitu dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini.
Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.